Tahun 10.191. Di masa depan yang jauh ini, manusia telah mencapai puncak eksplorasi dan kolonisasi luar angkasa. Manusia telah tersebar di antara bintang-bintang, mendiami planet-planet jauh dan membentuk kerajaan antar bintang yang luas. Mereka telah menjelajahi galaksi, menemukan dunia baru, dan membangun peradaban yang maju di berbagai planet. Satu planet yang paling menonjol, Arrakis, yang juga dikenal sebagai Dune. Planet ini adalah pusat dari banyak konflik dan intrik, karena sumber dayanya yang sangat berharga. Dunia yang tandus ini, diselimuti lautan pasir tak berujung, menyimpan rahasia kekuatan dahsyat rempah-rempah Melange. Pasir yang berputar dan badai pasir yang ganas adalah pemandangan sehari-hari di Arrakis. Melange adalah zat dengan khasiat luar biasa. Zat ini tidak hanya berharga, tetapi juga sangat langka dan sulit didapatkan. Hanya mereka yang berani menghadapi bahaya Arrakis yang bisa memanen rempah-rempah ini. Ia dapat memperpanjang hidup, meningkatkan kemampuan mental, dan memungkinkan perjalanan antar bintang. Melange adalah kunci untuk banyak teknologi dan kemampuan yang membuat peradaban manusia maju. Menguasai Arrakis dan rempah-rempahnya berarti mengendalikan nasib alam semesta. Banyak kekuatan besar yang berusaha menguasai planet ini untuk mendapatkan kendali atas rempah-rempah yang berharga. Dune, film tahun 2021 yang disutradarai oleh Denis Villeneuve, membawa kita ke dunia yang kompleks dan berbahaya ini. Film ini adalah adaptasi dari novel klasik karya Frank Herbert. Film ini menceritakan kisah Paul Atreides muda dan keluarganya yang terjebak dalam jaringan intrik politik, ramalan kuno, dan bencana ekologi. Paul harus menghadapi takdirnya dan mengambil peran penting dalam perjuangan untuk Arrakis. Film ini menangkap esensi novelnya, menghidupkan keindahan Arrakis yang keras dan cara kerja masyarakat futuristik yang rumit ini. Setiap adegan dipenuhi dengan detail yang menggambarkan kehidupan di planet yang keras ini. Dari cacing pasir yang agung hingga prajurit Fremen yang garang, Dune adalah mahakarya visual yang membawa penonton ke dunia lain. Efek visual yang menakjubkan dan desain produksi yang detail membuat dunia Dune terasa nyata. Bersiaplah untuk melakukan perjalanan ke jantung alam semesta yang dibangun di atas pasir dan rempah-rempah. Dune adalah pengalaman sinematik yang tidak boleh dilewatkan, membawa kita ke petualangan epik di antara bintang-bintang. Duke Leto Atreides, seorang pria yang terhormat dan bijaksana, diberi tugas berbahaya oleh Kaisar untuk mengawasi Arrakis. Dia memindahkan keluarganya dari dunia lautan mereka di Caladan ke planet gurun yang keras dan tak kenal ampun. Leto adalah pemimpin yang terampil, dihormati karena keadilan dan kecemerlangan strateginya. Dia menyadari bahaya yang mengintai di Arrakis, tetapi juga melihat peluang untuk menempa jalan baru bagi rakyatnya. Lady Jessica, ibu Paul, adalah seorang Bene Gesserit, persaudaraan wanita kuat dengan akar kuno dan kemampuan misterius. Terlatih dalam seni manipulasi dan memiliki indera yang tinggi, Jessica memainkan peran penting dalam bentuk takdir Paul. Kesetiaannya kepada keluarganya dan agenda rahasianya menciptakan konflik internal yang menarik. Paul, pewaris muda House Atreides, didorong ke dunia yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Dia adalah pemuda yang cerdas dan cakap, terlatih dalam pertempuran dan strategi. Namun, ia juga sangat sensitif dan memiliki kemampuan laten yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Saat ia menavigasi lanskap Arrakis yang berbahaya, Paul harus menghadapi ketakutannya sendiri dan menerima takdirnya yang muncul. Kedatangan Atreides di Arrakis disambut dengan kecurigaan dan permusuhan. Mereka tahu bahwa planet ini penuh dengan bahaya yang tersembunyi, dan setiap langkah mereka diawasi dengan cermat oleh musuh-musuh mereka. Musuh bebuyutan mereka, House Harkonnen yang brutal, telah menguasai planet ini selama beberapa generasi, mengeksploitasi sumber dayanya dan meneror rakyatnya. Di bawah kekuasaan Harkonnen, Arrakis menjadi tempat yang penuh dengan penderitaan dan ketakutan. Baron Vladimir Harkonnen, seorang tiran yang kejam dan licik, merencanakan kejatuhan House Atreides. Dengan kecerdikannya yang jahat, dia menyusun rencana yang rumit untuk memastikan bahwa musuhnya tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Rasa hausnya akan balas dendam dan keserakahannya yang tak terpuaskan mendorongnya untuk melakukan tindakan yang tidak terkatakan. Dia tidak akan berhenti sampai dia melihat kehancuran total dari House Atreides. Harkonnen, dengan penampilan mereka yang aneh dan metode yang kejam, mewakili aspek tergelap dari kekuasaan.
Mereka menggunakan segala cara untuk mempertahankan dominasi mereka, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Mereka dibantu oleh mentat yang licik, Peter de Vries, seorang jenius bengkok yang bertindak sebagai penasihat Baron. De Vries, dengan kecerdasannya yang luar biasa, merancang strategi yang kejam dan efektif untuk menghancurkan Atreides. Bersama-sama, mereka menjalin jaringan penipuan dan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan Atreides dan merebut kembali kekuasaan mereka atas Arrakis. Setiap langkah mereka direncanakan dengan hati-hati, memastikan tidak ada celah bagi Atreides untuk melawan. Pengkhianatan datang dari dalam barisan Atreides, yang diatur oleh ahli senjata terpercaya, Yue. Yue, yang telah lama dipercaya oleh keluarga Atreides, ternyata memiliki rahasia yang kelam. Motivasinya kompleks, didorong oleh keputusasaan dan keinginan untuk melindungi orang yang dicintainya. Dia terjebak dalam dilema moral yang menghancurkan, antara kesetiaannya kepada Atreides dan ancaman terhadap keluarganya. Harkonnen mengeksploitasi kelemahannya, mengubahnya menjadi pion yang tidak mau dalam permainan mematikan mereka. Yue, meskipun dengan hati yang berat, akhirnya menyerah pada tekanan dan melakukan pengkhianatan yang tak termaafkan. Serangan terhadap Atreides berlangsung cepat dan brutal, menghancurkan dunia mereka, dan memaksa Paul dan Jessica untuk melarikan diri ke padang pasir yang tak kenal ampun. Dalam kekacauan tersebut, mereka harus menemukan cara untuk bertahan hidup dan melawan balik, meskipun peluang tampak sangat tipis. Arrakis, dengan segala bahaya dan misterinya, kini menjadi tempat perlindungan terakhir mereka. Bagian 4. Fremen, penghuni pasir. Hilang dan sendirian di gurun yang luas, Paul dan Jessica bertemu dengan Fremen, penduduk asli Arrakis. Mereka adalah orang-orang yang telah lama hidup di bawah matahari terik dan angin kencang, mengukir kehidupan dari pasir yang tak kenal ampun. Fremen adalah orang-orang yang tangguh dan banyak akal, beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan terkeras yang dapat dibayangkan. Mereka telah mengembangkan cara-cara unik untuk mengumpulkan dan menyimpan air, sumber daya paling berharga di gurun. Mereka telah belajar untuk hidup selaras dengan gurun, menghormati bahayanya, dan memanfaatkan kekuatannya. Setiap aspek kehidupan mereka, dari cara mereka berpakaian hingga cara mereka berburu, dirancang untuk memaksimalkan peluang bertahan hidup. Budaya mereka kental dengan tradisi dan ritual, dipandu oleh keyakinan mereka pada kesucian air dan penghormatan mereka terhadap cacing pasir raksasa. Cacing pasir ini, yang dikenal sebagai Shai-Hulud, adalah makhluk yang sangat dihormati dan ditakuti. Stilgar, seorang pejuang berpengalaman dan pemimpin Siege Fremen, menjadi tokoh kunci dalam perjalanan Paul. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Stilgar memiliki pengetahuan mendalam tentang gurun dan cara bertahan hidup di dalamnya. Dia adalah orang yang terhormat dan bijaksana, sangat terhubung dengan gurun dan rahasianya. Stilgar melihat potensi besar dalam diri Paul, sesuatu yang bisa mengubah nasib seluruh planet Arrakis. Stilgar mengenali sesuatu yang istimewa dalam diri Paul, sebuah potensi yang dapat mengubah nasib Arrakis selamanya. Dia melihat Paul bukan hanya sebagai orang luar, tetapi sebagai seseorang yang bisa menjadi bagian dari Fremen. Chani, seorang prajurit Fremen yang terampil dan putri Stilgar, memainkan peran penting dalam kehidupan Paul. Dia adalah seorang pejuang yang tangguh, dengan keterampilan bertarung yang luar biasa, dan pengetahuan mendalam tentang gurun. Dia kuat, mandiri, dan sangat melindungi rakyatnya. Chani tidak hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pemimpin yang dihormati di komunitasnya. Chani memandu Paul dalam cara-cara gurun, mengajarinya untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras dan memahami cara hidup Fremen. Dia menunjukkan kepada Paul bagaimana cara menemukan air, berburu, dan bertahan hidup di lingkungan yang keras ini. Ikatan mereka semakin dalam, berkembang dari murid dan guru menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hubungan mereka tumbuh menjadi kemitraan yang kuat, didasarkan pada saling pengertian dan rasa hormat yang mendalam. Bagian 5, Paul Atreides, sebuah takdir terungkap. Perjalanan Paul di padang pasir adalah sebuah transformasi. Ia menghadapi tantangan yang melelahkan, berjuang tidak hanya melawan elemen tetapi juga iblis internalnya sendiri. Realitas Arrakis yang keras dan kebijaksanaan Fremen memaksunya untuk menghadapi ketakutannya dan merangkul kemampuan latennya. Dia mulai mengalami penglihatan, kilasan masa depan yang menakutkan dan menggembirakan. Rempah-rempah,
yang mengalir melalui pembuluh darah Paul, membuka potensi tersembunyi di dalam dirinya. Dia mengembangkan indera yang tinggi, kekuatan yang ditingkatkan, dan akses keingatan leluhur. Kekuatan ini, bagaimanapun, ada harganya. Paul bergulat dengan beban visinya, berjuang untuk memahami maknanya dan mengendalikan pengaruhnya. Dia menjalani ritual Gom Jabar, ujian rasa sakit dan kemauan keras yang mendorongnya ke jurang. Kelangsungan hidupnya menandai dia sebagai sesuatu yang luar biasa di mata Fremen, memicu keyakinan mereka bahwa dia bisa menjadi orang yang memenuhi ramalan kuno mereka. Transformasi Paul masih jauh dari selesai, tetapi dia telah mengambil langkah pertama di jalan yang akan membawanya menuju kebesaran atau kehancuran.